Ya, baik, kembali lagi di obrolan santai new normal bersama Pak Helmi Yahya, kemudian Pak Deddy Kobuzer dan juga Bapak Syarif Benyamin. Baik, untuk semua peserta mungkin sekali lagi pertanyaannya sudah banyak sekali yang masuk dan mohon maaf kepada seluruh peserta kalau kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk. Jadi memang kita pilih dengan kesesuaian tema. Dan memang pertanyaan nanti akan dibacakan langsung oleh Bapak Helmi, dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber yang ada pada siang hari ini. Baik, untuk melanjutkan acara kita di sesi ketiga, kami persilahkan kepada Pak Helmi. Terima kasih, Dewa. Mungkin saya mau ke Pak Ben dulu nih, Pak. Pak, ini ada pertanyaan dari Nova Mendolang. Pak Ben, bagaimana Summarecon mengelaborasi ketiga hal ini? Peluang, tantangan, dan harapan agar supaya Summarecon tetap eksis di era new normal dan tetap ada di posisi 5 besar pengembang terbesar. Ya, ini menurut data yang saya ikuti dari internet di Indonesia. Terima kasih, dari Nova Mendolang. Silakan, Pak Ben. Oke, jadi kita coba ya. Saya terangkan dengan grafik nih. Kita lihat indikator ya, indikator ekonomi. Ya. Nah, ini yang dikeluarkan oleh IMF nih. IMF mengeluarkan bahwa Indonesia termasuk yang pertumbuhannya nanti akan positif. Hanya dua dengan Cina. Oke. Terus kemudian kita ke grafik berikutnya. Nah, ini Morgan Stanley. Morgan Stanley juga coba kita baca nih. Di antara negara Asia selain Jepang, Cina adalah negara pertama yang akan keluar dari krisis ekonomi karena pandemi. Nah, ini yang poin kedua yang paling penting nih. Indonesia masuk pada grup kedua yang akan pulih karena disokong oleh demand domestik yang terus menguat. Tapi ada satu nih yang harus ngikutin pesan Pak Deddy nih. Jika COVID-19 di Indonesia tidak mencapai puncaknya pada kuartal 2 2020, maka pemulihan ekonomi akan mundur. Jadi kita seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu nih untuk menjalankan protokol COVID, maka Indonesia akan segera pulih nih kalau menurut Morgan Stanley. Oke, lanjut. Amin. Nah, sekarang kita lihat nih mengenai properti ya. Tadi kan ditanyakan properti. Ini tahun 1800 saja udah ada ngomong nih. Tuan tanah itu akan menjadi kaya dalam tidur mereka. Apa sih artinya? Jadi properti itu, Pak Helmi itu akan bekerja dengan kita tuh siang malam nih. Artinya bekerja itu kita udah beli, dan properti itu luar biasanya adalah merupakan investasi yang produktif. Artinya produktif itu apa? Jadi udah kita beli, kita bisa tempati sendiri, atau kita bisa sewakan ya, menghasilkan. Tapi nilai properti itu akan naik terus-menerus. Nah, kita lihat tabel berikutnya nih, coba. Nah, itu sentimen di Amerika tuh. Jadi kalau yang paling kiri itu tahun 2012, itu mereka tuh senengnya investasi di emas. Tapi ternyata turun terus tuh investasi di emas, tapi malah yang kuning yang dulunya agak di bawah tuh investasi properti, sekarang malah menduduki puncak ya. Jadi orang Amerika sekarang senang sekali memiliki properti, padahal dulu-dulu dia senangnya sewa ya, tapi ternyata sekarang mereka anggap properti merupakan investasi yang sangat baik. Nah, ini Amerika. Oke, kita lihat lagi. Nah, Indonesia ya, kan ada istilah sandang, pangan, papan. Ya, saya rasa before COVID atau after COVID, kayaknya yang namanya pangan mah tetap ya, kita butuh makan ya, makan yang sehat ya. Tapi yang akan bergeser kelihatannya sandang dan papan nih. Kalau sebelum COVID tuh orang seneng pakai pakaian yang gimana ya. Nah sekarang mau pakai pakaian bagus-bagus, akhirnya kita nggak jelas tuh yang lagi pakai pakaian bagus siapa, karena tertutup masker ya. Itu di atas kan ada jemuran masker. Ya. Nah sementara dengan work from home, orang akan lebih condong mementingkan papannya nih. Nah papan seperti apa sih yang orang idam-idamkan setelah COVID ini? Oke, grafik berikutnya. Nah, ini nih. Jadi
perumahan yang nyaman ya. Dan seperti kita ketahui ya di timur kalau kita menikah selalu kita dihinggapi dua pertanyaan yang terus menerus nih. Kapan punya anak, sama sudah punya rumah apa belum? Ya. Nah, tapi karena sekarang eranya work from home, nah menurut saya itu pengertian work from home di era new normal adalah bukan benar-benar di dalam rumah ya, tapi tetap berada di dalam kawasan ya. Jadi bisa di taman, bisa di mall, tadi seperti yang saya bilang ya, work from mall. Dan yang paling penting adalah jaringan internetnya nih yang harus sangat kuat. Oke, Ya. lanjut. Nah, tadi kan pertanyaannya apa benar sih sekarang waktu yang tepat beli properti? Ya, ini pertanyaan dari Agung Wijaya juga, Pak. Iya, nah kita lihat nih. Nah ini nih, kita ingat kan 2008 krisis ya Pak Helmi ya, ingat Ya, kan? subprime. Ya, subprime mortgage. Subprime mortgage. Iya, subprime mortgage di Amerika. Nah kita lihat aja tuh, setelah 2008 ke 2010, rumah-rumah di Australia pasca resesi itu naik semua. Jadi ini dari resesi nih. Oke, kita lihat lagi, ada grafik lagi. Nah, di Indonesia nih. Jadi setelah resesi pun harga tambang naik. KPR juga tumbuh naik semua tuh. Artinya pertumbuhan KPR naik, artinya penjualan rumah juga meningkat tajam setelah 2008. Itu di Indonesia. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini contoh yang luar biasa nih. 1972 ada penjual mainan nih. Ya, yang namanya Francis Choi. Nah, kita lihat kecenderungan dia nih. Jadi waktu krisis moneter dunia tuh tahun 1997, dia membeli properti itu. Ya, time to buy, Pak. Ya. Terus kita lihat lagi waktu 11 September 2001 ya, WTC itu. Dapat WTC ya. Ya, dia beli lagi. Kemudian krisis 2008 beli lagi. Nah, apa yang terjadi di 2020? Dia menjadi orang terkaya nomor 295 dunia. Ya, jadi dia selalu membeli properti di saat habis krisis. Oke, lanjut. Nah, ada survei di Amerika juga. Jadi good time to buy-nya meningkat, gitu, meningkat Pak Helmi. Tadinya kan orang tuh lebih condong menjual ya. Tapi setelah COVID justru orang nggak mau jual, tapi malah yang mau membeli meningkat. Itu di Amerika. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bunga, Pak Helmi. Jadi kita diuntungkan ya, kalau menurut saya ya. Kalau lihat dari grafik-grafik tadi kan artinya dari pengalaman mereka-mereka atau dari grafik-grafik adalah justru di pandemi ini atau di saat krisis ini adalah bunga saat turun, yang tepat untuk membeli properti. Karena bunga turun. Ditunjang juga dengan bunga turun ya. Jadi saya malah menyarankan kalau Pak Helmi duitnya banyak juga, tetap beli properti kalau bisa tetap pakai KPR nih. Karena bunganya lagi murah sekali. Jadi nah, kalau menurut saya kenapa membeli KPR ya? Jadi ilustrasinya begini Pak Helmi ini. Misalkan Pak Helmi beli properti di 2005, katakan KPR 1 miliar. Terus Pak Helmi jangan kena terus Pak, Dedi juga duitnya lebih banyak dari gua Pak. Itu ambil KPR 10 tahun. Cicilan per bulannya katakan 10 juta tuh. Nah, 10 juta di 2015 dengan 10 juta di 2020 ini kan masih nyicil. Tapi value-nya beda ya. Sementara 2015 dan 2020 sekarang harga propertinya sudah meningkat. Jadi istilahnya cicilannya makin lama makin terasa ringan, yang dicicil makin lama makin meningkat harganya. Oke, kita lihat lagi. Benar juga ya. Iya. Jadi kalaupun punya duit tetap KPR aja. Oke, nah. Terus kan orang akan tanya lagi, kalau mau beli properti gimana sih milihnya yang bagus nih buat investasi ya? Nah, kebetulan saya kan memang profesional di bidang properti yang udah puluhan tahun menggeluti properti. Kalau saya perhatikan memang ada 2 poin yang penting nih. Kalau untuk investasi ya, satu,
lahannya harus cukup luas. Kenapa harus lahannya cukup luas? Supaya yang kita beli tetangganya bukan hanya rumah dan ruko, tapi ada fasilitas yang dibangun, fasilitas pendidikan, fasilitas belanja, dan fasilitas kesehatan, dan seterusnya. Nah, di samping itu akan memudahkan pada saat kita tinggal, setiap dibangun fasilitas itu, harga properti yang kita beli akan langsung meningkat. Ya, jadi kita beli properti, terus tiba-tiba pengembangnya bangun mall, harga kita naik. Nggak lama lagi ada universitas masuk ke kawasan kita, harga propertinya naik lagi. Nggak lama ada pembangunan sekolah baru lagi, naik lagi. Nah, kedua yang paling penting ini. Jadi kalau kita lihat ya, ternyata mengembangkan sebuah kota mandiri itu tidak mudah. Ada beberapa yang gagal ya, yang akhirnya menjadi kota hantu ya orang bilang ya. Jadi rumah rukonya berhasil dijual, tapi nggak ada yang menghuni sehingga akhirnya jadi kota mati. Jadi menurut saya sebelum membeli kita harus cek dulu siapa pengembangnya dan bagaimana track record-nya. Apakah pengembang itu sudah berhasil atau belum tuh ngembangin kota dengan sukses. Jadi kalau ada orang bilang ya beli properti itu jurusnya 3, lokasi. Kalau menurut saya keliru ya. Apalagi di zaman COVID ini ya, work from home. Jadi lokasi udah nggak penting lagi karena kita bisa bekerja dimanapun. Di pantai, di hutan, di pantai, di mall tadi, di taman. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kalau mau beli properti itu 3 hal yang kita perhatiin tuh. Siapa pengembangnya, dan siapa pengembangnya. Kurang lebih begitu Pak Ilmi. Setuju saya Pak. Dulu kan banyak kejadian Pak, udah bayar tapi nggak dibangun-bangun. Betul. Jadi yang penting komitmen dan lain sebagainya. Dan menarik juga ya Dede. Jadi Dede itu duitnya lebih banyak dari gua Pak, karena dia AdSense berapa miliar sebulan. Saya kan baru mulai Pak. Bapak, nanti didengar tukang pajak Pak. Kan kita kan open-openan Pak. Nggak apa-apa. Oh iya, kita bayar ya Pak ya. Bayar lah, jangan takut lah ya kan. Nah, jadi menurut saya kan menarik juga, saya dapat tips dari Bapak. Untuk Anda juga yang sedang melihat acara ini, saya baru kepikir juga iya ya. Kemarin saya malas banget punya utang pakai nyicil itu. Saya baru sadar kalau bunga kecil sekali sekarang ya karena ada stimulus dari pemerintah. Ya jadi asik juga kita beli nyicil gitu ya pakai bunga bank. Karena saya terus terang kerjaan saya kemarin, saya terus terang aja lagi cari tempat, cari rumah. Saya untuk bikin kantor untuk YouTube channel saya. Jadi harganya gila loh, harganya turun 30%, 40% di lokasi-lokasi bagus. Jadi menurut saya ini time to buy gitu. Kalau menurut saya kan saya kemarin ketemu orang properti juga Pak Ben. Ya. Dia lucu juga kita bercandanya. Kan sekarang ada yang bilang, sekarang waktunya menunggu untuk membeli properti. Ya cash is king, sih. Cash itu raja, ya. Makanya pegang aja cash, tunggu baru nanti kita beli investasi beli properti. Dia bilang itu salah Pak Helmi. Sekarang saatnya beli properti dan nunggu karena harganya pasti naik. Jadi bukan nunggu baru beli, tetapi beli sekarang dan untuk nunggu karena harga pasti naik. Kenapa? Apalagi harga sekarang bagus, pasti bagus banget. Ya Sumarekon pun tadi memberikan banyak kemudahan ya Pak ya. Harganya ya pokoknya nggak seperti harga pada saat sebelum corona lah. Dan juga bunga bank sekarang lagi rendah banget. Jadi mungkin punya pandangan lain setelah dengar Pak Ben tadi. Ya, sebenarnya benar, semuanya udah benar. Dan memang begini bro, kalau menurut gua cash is king itu ada benernya juga gitu. Ya, ada benernya juga. Setuju. Dalam 2 hal. Pertama, cash is king itu benar ketika kemarin pandemi itu baru saja bermulai gitu ya. Karena kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi kayaknya sekarang kita sudah mulai bisa membenah diri dan melihat ke depannya seperti apa. Dan kalau harga properti turun, kita nunggu harga properti turun, properti sudah turun sekarang. Jadi kalau mau nunggu-nunggu, nanti naik lagi malah gitu kan ya. Malah naik lagi. Dan saya dari pengalaman saya, kalau properti itu nggak pernah ada ruginya memang. Ya betul. Location, pengembang. Tapi apapun itu, mau lokasi, mau pengembang dan sebagainya,
belum pernah lah menurut saya ada orang beli properti terus merugi, itu saya belum pernah kedengeran gitu. Selama Anda tidak buru-buru untuk gua harus untung begini cepat, itu sulit ya, itu harus hitung-hitungan. Tapi kalau merugi dari properti itu tidak pernah ada sejarahnya, tuh nggak pernah. Saya tadi ketika lagi ngobrol-ngobrol saya hitung, saya saat ini kayaknya ada 12 kali properti, 12 atau 13 properti yang saat ini ada. Dan contoh yang paling sederhana aja, saya pernah beli tempat tanah gitu ya, yang saya bangun dari saya belinya cuma 700 juta Mas, zaman dulu Mas. Sekarang 3M. Nah, iya. Jadi ya walaupun belum saya jual ya, tapi maksudnya kalau kita melihat hal tersebut kan naiknya luar biasa, kita tidur dapat duit, sama seperti tadi kita tidur aja udah ada penghasilan, bener-bener cuma nunggu doang gitu. Jadi benar, memang momen ini adalah momen yang paling tepat untuk membeli properti, karena barang mahal, barang luxurious itu sekarang sudah mulai turun menurut saya. Ya, barang-barang branded mungkin udah nggak tahu lah ya. Menurut gue sih gitu, karena akhirnya COVID ini mengajari kita untuk mengenal apa yang namanya primeritas gitu. Apa yang harusnya kita punya, apa yang nggak harus kita punya. Orang beli jam tangan branded, orang beli tas branded itu 90% tujuannya tujuannya adalah supaya dilihat orang gitu loh, bro. Intinya gitu, bro. Mau kemana, keluar aja susah. Nah, itu dia. Jadi orang-orang yang punya duit ini larinya ke sana. Jenis fashion yang paling laku sekarang, lo tau nggak yang naiknya ribuan %? Apa itu? Daster, Pak. Iya, gue baru mau ngomong daster. Ya, karena ibu-ibu ini pakai daster, mau kemana lo yang pakai branded gitulah ya, daster Pak. Apalagi kemarin Tanah Abang tutup kan, jadi teman gue yang punya bisnis online jualan daster naiknya 1000% Pak Ben. Jadi menurut saya, karena ini banyak yang minta kita, ya kita nggak melenceng ya dari tema kita. Kita nggak cuma ngomong properti ini, jadi kita cuma ngomong bahwa untuk orang-orang tertentu ada harapan loh, ada ekspektasi. Inilah tantangannya ya. Anda boleh invest dalam bidang apapun asal jeli. Invest, masuklah bisnis yang kita tahu ke depan akan gila tuh. Yang tadi saya udah sharing tuh. Yang ada hubungannya dengan kesehatan, yang ada hubungannya dengan lingkungan yang sehat, yang ada hubungannya kreator dengan tadi. Apa? Konten kreator tadi Anda YouTube dan sebagainya. Konten kreator, karena semuanya all digital tuh, all digital. Jadi itu yang kita bilang. Jadi bukan saatnya kita juga nunggu gitu. Nunggu nanti udah pulih baru invest. Rebutan, Pak. Rebutan gitu. Jadi sekarang lah saatnya. Ada yang jaga, ada yang takut, ya, ada yang kemudian shock, ya. Itu saya pikir seorang pengusaha, Pak Ben tahu betul ya, kita melihat Pak Sucipto dan pengusaha-pengusaha yang lain, seorang entrepreneur itu adalah orang yang berani ngambil risiko gitu. Tapi risikonya harus terukur. Jadi kalau Anda bermain aman, orang masuk baru masuk, Anda tidak akan pernah mendapatkan return yang baik. Nah, terkait dengan properti, saya pun sekarang lagi akan juga mempertimbangkan untuk invest gitu ya. Karena untuk menunjang bisnis dan sebagainya. Karena harganya lagi bagus. Banyak bisnis yang bisa kita buka dengan murah juga gitu. Ya, jadi itu yang kita harus jeli. Inilah yang kita bilang dalam corona, dalam new normal, ada harapan, ada tantangan, tapi untuk orang tertentu mungkin menjadi sebuah persoalan ya, kalau dianya tidak, mindsetnya tidak terbuka. Ya, jadi itu Dedi dan saya tadi berulang-ulang menyampaikan itu. Ya, saya berulang-ulang untuk ketiga kali. Ya, tidak masanya kita mengeluh, menyalahkan, ya misalnya mengkritik pemerintah. Pemerintah udah berbuat yang sebaik-baiknya, ya tapi persoalan kita memang berat betul, jumlah penduduk kita banyak. Ya, anggaran kita mungkin terbatas ya, tapi kita ya saatnya kita corona ini mengajarkan kita untuk tidak boleh tergantung kepada siapapun. Ya, saatnya kita untuk berdikari.